Syekh Zatul Kafi, orang pertama yang menyebarkan Islam di Cirebon sebelum Sunan Gunung Jati. Tak begitu banyak yang mengenal nama Syekh Zatul Kafi atau nama lainnya Syekh Nurjati, Syekh Datuk Kafi, Syekh Lutfi Madi atau Syekh Nurul Jati. Kebanyakan orang di Indonesia, terkhususnya di wilayah Jawa Barat, lebih mengenal Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Padahal, Syekh Zatul Kafi sendiri adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Ia juga salah satu seorang guru dari Sunan Gunung Jati. Islam sendiri mulai berkembang di Cirebon sejak kedatangannya di tanah Cirebon, tepatnya di wilayah Giri Ampara Jati yang lebih populer dikenal Gunung Jati. Kala itu, pada pertengahan abad ke-14, Syekh Zatul Kafi yang bertolak dari Baghdad, Irak datang bersama rombongannya. Konon, Syekh Zatul Kafi yang terlahir di Semenanjung Malaka itu memang diutus oleh Raja Baghdad, ayah dari Syarifah Halimah yang merupakan istrinya, untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebelumnya, ia memang menyiarkan Islam di Baghdad setelah menunaikan ibadah haji di Mekah. Beliau datang ke sini memang tujuannya adalah mensiarkan ajaran Islam yang memang ia sudah anut sejak kecil. Beliau datang bersama rombongannya. Ia orang pertama tapi tak cukup dikenal, kata Hasan, salah satu sesepuh pujian makam Syekh Zatul Kafi di rumahnya. Sesampai di Gunung Jati, Syekh Zatul Kafi kemudian menyiarkan agama Islam dan membuat sebuah tempat belajar Islam. Di perguruan tersebut, ia memiliki 3 murid yang cukup populer dikenal. Masyarakat karena ketiganya adalah anak dari Prabu Siliwangi dan istrinya, Subang Larang, sang penguasa kerajaan Pajajaran. Padahal, Prabu Siliwangi sendiri adalah orang penganut ajaran Hindu. Ketiga anak Prabu Siliwangi itu yakin Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Sangkan Cirebon, Larang Santang atau Syarifah Mudaim, dan Raja Sangkarang atau Kian Santang. Ada pula nama tersohor lainnya yang juga disebut-sebut merupakan murid Syekh Zatul Kafi, di antaranya Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Setelah memperdalam Islam oleh Syekh Zatul Kafi, Walang Sungsang dan Larang Santang kemudian disuruh untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sedangkan Kian Santang diutus untuk menyebarkan Islam ke wilayah Garut dan kemudian juga menunaikan ibadah haji ke Mekah. Saat masa kerajaan Pajajaran, justru banyak yang berguru kepada beliau karena memang cara dakwah dan syiar Islamnya sangat luas dan menarik perhatian, maka banyak yang memeluk Islam pada waktu itu tanpa paksaan, kata Hasan yang juga salah satu imam besar di Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Cara-cara luas Syekh Zatul Kafi dalam penyebaran diantaranya melalui musik terbang atau rebana, kemjung dan lainnya yang syair-syairnya dibubuhi ajakan-ajakan agar orang berminat untuk masuk dan belajar agama Allah. Syekh Zatul Kafi juga akhirnya wafat di Cirebon. Jasadnya kemudian dimakamkan di Gunung Jati. Makam Syekh Zatul Kafi juga berdekatan dengan makam Sunan Gunung Jati. Lokasinya hanya terpisah dengan jalan raya. Untuk mencapai ke lokasi makam, peziarah setidaknya harus berjalan menaiki tangga-tangga bujur sangkar besar sekitar kurang lebih 75 meter di antara makam-makam lain yang merupakan makam kuncen, tokoh Cirebon ataupun keluarga dari keraton kesepuhan dan Sebelum masuk ke gerbang makam, di sisi kiri terdapat makam Syekh Ki Gede Jati, yang juga salah satu murid Syekh Zatul Kafi. Makam tersebut berada di bawah pohon yang sangat besar dan memiliki gerbang masuk yang bangunannya sudah kurang terawat. Aroma dupa, kemenyan, dan wewangian bunga tercium nampak pekat di dalam ruangan itu. Ada beberapa makam di sisi bangunan pemungkas makam. Konon, makam-makam itu adalah makam murid-murid Syekh Zatul Kafi lainnya. Pusar bumi Gunung Jati ini konon adalah tempat duduk Syekh Zatul Kafi dan tempat bermusyawarahnya para waliullah, termasuk Wali Songo.
Adapun kesaktiannya, unsur bumi Gunung Jati ini adalah tempat memancarkan sinar dari dalam bumi dan menyoroti ke atas dan terlihat sejagat raya. Sebutan lain Syekh Nurjati itu karena memiliki nur atau cahaya yang sejati. Dari filosofinya, katanya beliau menyinari wilayah Cirebon dengan ajaran agama Islamnya yang ada di komplek makam Gunung Jati, yakni Sumur Jalatunda, Tegang Pati, dan Kejayaan. Sedangkan di komplek makam Gunung Sembung, yakni Sumur Jati, Kanoman, dan Kesepuhan. Lalu di Masjid Agung Gunung Jati ada Sumur Kemuliaan.